Halo teman-teman semua, sebelumnya kenalin aku Sahdara Himawati dengan NIM D00231163. Nah, jadi pada kesempatan kali ini aku pengen banget belajar mengenai anatomi otak dan juga indera manusia gitu. Oke, langsung aja. Nah, jadi, otak dalam menjalankan fungsinya, dia itu tuh harus berkoordinasi atau bekerja sama antara bagian satu dengan bagian yang lain. Tetapi memang ada pembagian fungsi khusus pada area-area tertentu. Nah, disebut dengan area Brodmann. Nah, area Brodmann ini ada banyak sekali. Nah, di sini ada beberapa pembagian dan daerahnya. Tetapi sebelum mempelajari itu, ada struktur khas yang ada baiknya kita lebih tahu terlebih dahulu untuk mempelajari area Brodmann ini, yaitu ada sulcus centralis. Nah, ini adalah sulcus centralis. Nah, kemudian di sulcus centralis itu akan di depannya, di anteriornya ada gyrus precentralis yang terdapat area motorik primer, yaitu area Brodmann nomor 4, dan juga yang di posteriornya ada gyrus postcentralis yang terdapat area sensorik primer, ada area Brodmann nomor 3, 1, dan juga 2. Kemudian di sini ada area visual primer nomor 17, area visual sekunder nomor 18, 19, kemudian ada area Broca nomor 44, 45 untuk kemampuan berbicara, kemudian dan lain sebagainya. Nah, untuk lebih detailnya kita bakal ke slide berikutnya. Nah, ini. Jadi area 4 itu merupakan area motorik primer. Nah, dia terletaknya di gyrus precentralis. Kemudian ada area 6 merupakan motorik sekunder, ada area 3, 1, dan 2 merupakan area sensorik primer pada gyrus postcentralis, area 43 untuk area gustatorik, jadi otot-otot pengecap, kemudian maaf, indera pengecap, kemudian ada area 44, 45 itu merupakan area Broca, berarti untuk bicara motoris, untuk kayak kita bisa berbicara. Kemudian ada area bicara sensorik atau Wernicke, itu pada area 39, 40, dan 22. Kemudian ada 41, 42 untuk auditori primer, 22 auditori sekunder, 17 area visual primer pada visura calcarina, dan area 18, 19 untuk visual sekunder. Nah, apabila terjadi lesi pada daerah ini, maka eh, di sini akan terjadinya suatu kelainan gitu ya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya di sini, motorik primer. Oke, motorik primer berarti untuk pergerakan primer apabila terjadi lesi, maka terjadi paresis. Kemudian misalnya nih, ada area gustatorik. Nah, area gustatorik itu untuk pengecapan. Apabila area gustatoriknya mengalami lesi, maka dia tidak dapat mengenali rasa gitu. Gitu. Kemudian misalnya area visual yang primer. Nah, area visual yang primer itu untuk penglihatan. Ketika mengalami lesi berarti nanti ada gangguan penglihatan berupa hemianopsia homonim kolateral seperti itu dan lain sebagainya. Ya, kita bisa next. Nah, berikutnya aku juga pengen tahu nih soal traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Nah, tapi sebelumnya, traktus itu apa sih? Nah, jadi traktus itu merupakan kumpulan serabut syaraf yang terletak di central nervous system kayak gitu. Nah, jadi traktus nanti dibedakan menjadi piramidalis dan ekstrapiramidalis. Oke, kita akan bahas yang piramidalis dulu. Jadi, traktus piramidalis merupakan jaras dari area motorik primer dan sekunder pada area 4, 6, Brodmann yang berjalan menuju medula spinalis dan berakhir di kornu anterior medula spinalis atau pada eferen. Oke, jadi area traktus piramidalis berarti atau kortikospinalis berarti berjalan dari korteks menuju ke medula spinalis dan berakhir di kornu anterior dari medula spinalis. Nah, kemudian saat melewati dekusatio piramidalis, ada nih serabut yang menyilang ke arah kolateral yang disebut dengan traktus kortikospinalis lateralis. Nah, jadi ini pada dekusatio piramidalis ini ada yang bagian yang menyilang namanya traktus kortikospinalis lateralis. Tapi ada juga nih sebagian kecil yang tidak menyilang disebut dengan traktus kortikospinalis yang anterior gitu. Nah, kemudian di sini ada perjalanan traktus piramidalis, jadi dari korteks cerebri, kemudian menuju ke rus posterior kapsula interna, menuju ke bagian tengah mesencephalon, turun ke bawah tengah ke pons, melalui bagian ventral dari medula oblongata, kemudian akan menyilang di dekusatio piramidalis. Nah, kemudian yang menyilang tadi menjadi traktus kortikospinalis lateral, yang tidak menyilang akan tetap menjadi traktus kortikospinalis anterior, yang kemudian keduanya sama-sama menuju ke kornu anterior dari medula spinalis seperti itu. Kemudian kita lanjut ke traktus ekstrapiramidalis. Nah, jadi traktus ekstrapiramidalis artinya
tract atau serabut syaraf di luar dari jalur yang piramid. Nah, fungsinya buat apa? Sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan oleh korteks motorik, cerebri, dan tractus piramidalis. Jadi intinya, tractus ekstrapiramidalis berfungsi untuk menunjang fungsi dari tractus piramidalis. Nah, traktus ekstrapiramidalis itu terdiri dari beberapa serabut syaraf, di antaranya ada traktus vestibulospinalis. Nah, berarti fungsinya untuk apa? Vestibular, keseimbangan, dan tonus otot. Kemudian ada traktus reticulospinalis ventrolateral yang berasal dari pons. Kemudian ada traktus reticulospinalis lateralis yang berasal dari medula oblongata dan traktus tectospinalis yang berasal dari mesencephalon menuju ke medula spinalis seperti itu. Nah, di sini pada neonatus atau bayi yang baru lahir, traktus ekstrapiramidalis itu belum berkembang sempurna. Jadi efeknya tuh bayi itu nggak bisa apa ya melakukan gerakan dengan sempurna. Contohnya atau tangannya tuh bisa berkontraksi, tapi misal kayak menggenggam dengan baik itu belum bisa karena traktus yang ekstrapiramidalis yang menunjang fungsi piramidalis itu belum berkembang sempurna gitu. Oke, kita next. Nah, kemudian aku juga pengen belajar soal encephalon dan juga medula spinalis. Oke. Nah, jadi encephalon itu merupakan otak ya, istilahnya kayak gitu. Dan juga nanti medula spinalis berarti lanjutannya. Oke, kita lanjutkan. Nah, jadi di sini ada cerebrum. Jadi cerebrum itu merupakan bagian dari otak, dari encephalon yang paling besar. Jadi komposisinya tuh paling besar. Nah, letaknya itu pada fossa cranii anterior et media. Nah, dia terdiri dari dua belahan, yaitu ada hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, kemudian dia dipisahkan oleh suatu sulcus. Nanti di tengah sini ada sulcus, namanya adalah fissura longitudinalis cerebri. Nah, kemudian visceral longitudinal cerebri itu akan diisi oleh yang namanya nanti ada falx cerebri yang merupakan prosesus dura matris. Kemudian antara hemispherium cerebri dexter et sinister akan digabungkan atau dihubungkan oleh struktur berupa yang namanya adalah corpus callosum seperti itu. Corpus callosum. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian di sini ada ganglia basalis. Nah, jadi ganglia basalis ini merupakan substansia grisea atau berisi nukleus atau badan sel ya. Jadi substansia grisea itu yang berwarna grey atau berwarna abu-abu, yang terletak di sentral dari hemisferium cerebri atau di antara talamus dengan substansia alba, hemisferium cerebri. Nah, itu tuh ada beberapa strukturnya. Yang pertama ada nukleus caudatus. Nah, nukleus caudatus tuh yang eh, ini, jadi nukleus caudatus itu yang ini semua. Nah, dia bentuknya itu lengkung dengan kaput di ujung anterior mengecil di posterior sebagai kaudanya. Nah, kaput nukleus caudatus akan melanjutkan diri nih ke dalam puntamen dan kauda nukleus caudatus dan kaudanya akan berakhir di kompleks amygdaloideum ini. Kemudian ada nukleus lentiformis. Nah, nukleus lentiformis ini terdiri dari dua bagian, ada puntamen dan juga ada globus pallidus. Nah, puntamen itu yang di lateral, kemudian globus pallidus itu yang di medialnya, yang dipisahkan oleh lamina medullaris externa. Kemudian ada corpus amygdaloideum. Nah, ini corpus amygdaloideum itu berhubungan dengan sistem limbik dan berhubungan erat dengan uncus pada gyrus hipokampi. Dan yang terakhir adalah claustrum. Nah, jadi claustrum itu merupakan lamina grisea tipis di antara putamen dan juga insula gitu. Nah, berikutnya ada rinencephalon. Nah, jadi rinencephalon itu terdiri dari apa aja sih? Jadi dia tuh terdiri dari banyak struktur. Yang pertama itu ada bulbus olfactoris. Nah, ini bulbus olfactoris. Kemudian ada tractus olfactorius, substansia perforata anterior, formatio hippocampi, area septalis, area piriformis, dan juga fornix. Nah, fungsi dari rinencephalon itu merupakan apa ya? Bagian atau struktur yang menerima perjalanan stimulus olfaktoris. Jadi stimulus yang dari hidung. Jadi nanti semua stimulus sensoris, semua stimulus indera itu bakal menuju ke relay station, yaitu pada talamus, kecuali stimulus olfaktoris karena dia langsung menuju ke rinencephalon tanpa melalui struktur talamus gitu. Oke, dilanjut. Oke. Berikutnya ada medula spinalis. Nah, jadi medula spinalis di sini apa merupakan lanjutan dari uh, encephalon. Nah, dia dari uh, brainstem atau batang otak yang terdiri dari mesencephalon, pons dan juga um, medula oblongata. Kemudian pada setinggi foramen
occipital magnum akan berjalan keluar menjadi medula spinalis. Nah, di sini medula spinalis itu banyak sekali sampai ke bawah. Di sini ada beberapa plexus. Yang pertama ada plexus cervicalis. Nah, plexus cervicalis itu dibentuk oleh ramus primari, ventralis, nervi cervicalis 1 sampai 5 atau nervi spinalis yang berasal dari segmen cervical 1 sampai 4. Kemudian ada plexus brachialis yang di sini brachial plexus. Di sini dibentuk oleh nervi cervicalis 5, 6, 7, 8 at nervi thoracal 1. Jadi dari C5 sampai T1. Dan yang terakhir ada plexus lumbosacralis. Nah, di sini ada plexus lumbalis sama plexus sacralis. Nah, plexus lumbalis itu dari nervi lumbalis 1 sampai 5, plexus sacralis dan nervi sacralis 1 sampai 4, dan plexus coccygeus dari nervi sacralis 4 sampai coccygeus gitu. Berikutnya, di sini ada 12 nervi cranialis. Nah, jadi nervi cranialis itu merupakan nervus yang keluar dari kranial atau dari otak. Nah, di sini nervi cranialis merupakan nervus yang keluar dari otak, berjumlah ada 12 dan punya fungsi tersendiri. Nah, setiap nervus akan keluar memiliki jarak sensor atau aferen dan motor atau eferen. Nah, apa aja sih nervusnya? Jadi 12-nya itu adalah yang pertama adalah olfaktori. Olfaktori, kemudian ada optikus. Optikus, kemudian ada okulomotor atau nervus 3, kemudian ada troklear, trigeminal, abdusen, fasial, vestibulokoklear, glosopharyngeal, glosopharyngeal, vagus, accessorius, dan terakhir ada hipoglossus. Oke, kita lanjut aja. Nah, nervus kranial diberikan nomor berdasarkan lokasinya di batang otak atau superior ke inferior, lalu ke media lateral, dan urutan keluarnya dari tengkorak pada bagian anterior ke posterior. Jadi urutan keluar ini pada basis kranii, yang pertama itu pada yang namanya foramina cribrosa osis ethmoidalis itu akan keluar nervus olfaktori atau nervus 1. Kemudian pada kanalis opticus akan keluar nervus 2. Kemudian pada visura orbitalis superior akan keluar nervus 3, 4, 5 cabang 1 atau ophthalmicus dan juga 6 atau abdusen. Kemudian di sini ada foramen rotundum akan keluar nervus maxillaris atau 5 cabang 2. Kemudian ada foramen oval keluar nervus mandibularis atau 5 cabang 3. Kemudian ada meatus acousticus internus akan keluar nervus 7 dan 8. Kemudian di sini ada foramen jugularis akan keluar nervus 9, 10, 11. Dan terakhir ada kanalis hipoglossi akan keluar nervus 12 atau nervus hipoglossus gitu. Kita next. Nah, kemudian untuk jalur keluarnya pada struktur yang lunak atau pada ensofalon, jadi nervus olfaktorius itu keluar pada bulbus olfaktoris, opticus pada chiasma opticum, nervus oculomotor pada fossa interpeduncularis, trochlearis pada kanalis caudal dari colliculus inferior, kemudian nervus trigeminus pada brachium pontis, kemudian nervus abducens pada sulcus bulbopontineus, nervus facialis pada angulus cerebellopontineus, nervus vestibulococlear dari anglus cerebellopontineus, kemudian nervus glossopharyngeus dari sulcus posterolateral, vagus sulcus posterolateral, accessorius sulcus posterolateral, dan hipoglossus itu dari anterolaterales gitu. Kita lanjut ke circulus arteriosus Willisii. Nah, itu merupakan vaskularisasi dari syaraf ya, dari sistem syaraf pusat. Nah, jadi dimulai dari arteri vertebralis. Jadi di sini ada arteri vertebralis, dexter et sinister, yang berasal dari arteri subclavia, dexter et sinister, kemudian akan bersatu menjadi arteri basilaris. Nah, ini akan berjalan melalui sulcus basilaris pontis, kemudian akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Oke, arteri cerebri posterior. Kemudian di sini ada arteri karotis interna. Arteri karotis interna akan bercabang menjadi arteri cerebri media di sebelah sini, dan juga ada arteri cerebri anterior menuju ke anterior. Nah, kemudian di sini ada apa ya? Ada suatu struktur arteri yang menghubungkan, yaitu namanya ada arteri communicans. Nah, di sini ada arteri communicans anterior yang menghubungkan antara arteri cerebri anterior, dexter et sinister, kemudian ada arteri communicans posterior yang menghubungkan antara arteri cerebri posterior dengan arteri cerebri media. Nah, fungsinya sebagai jalur vaskularisasi kolateral. Jadi, apabila ada satu daerah yang mengalami obstruksi atau masalah, itu bisa eh, lewat ke arteri yang lain gitu. Jadi kayak sebagai jalur alternatif. Nah, kemudian di sini ada penjalaran em, sebentar.
Penjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Nah, itu tuh gimana sih? Jadi dimulai dari cahaya yang masuk, kemudian akan menuju ke kornea, melewati aqueous humor, masuk ke pupil, kemudian ke lensa mata, melalui vitreous humor, kemudian sampailah dia pada reseptor, fotoreseptor. Kemudian nanti akan dari fotoreseptor nanti kemudian akan menuju ganglia yang terdapat pada retina bagian depan, kemudian impuls sensorik meneruskan ke serabut syaraf yang jumlahnya sangat banyak, sampai ke syaraf optik gitu. Hingga kemudian diteruskan menuju ke otak gitu. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada muskuli bulbi. Jadi di sini ada gerakan dari bola mata itu dikontrol oleh beberapa uh, otot ekstraokular. Nah, di sini ada 6 jumlahnya, yaitu ada 4 muskuli rectus, ada muskulus rectus yang superior, kemudian ada rectus medial, lateral, dan juga inferior. Nah, jadi yang superior itu yang di sini superior, kemudian di sini yang muskulus rectus lateral, kemudian ada musculus rectus medial, dan juga musculus rectus inferior yang di sini. Kemudian ada dua musculus obliquus, yaitu ada musculus obliquus yang superior, itu yang di sini, dan juga musculus obliquus inferior yang di sini. Nah, kemudian, eh, oke, kita lanjut aja. Nah, jadi di sini fungsi dan juga inervasi dari muskuli bulbi. Nah, jadi musculus rectus superior itu fungsinya untuk elevasi sumbu penglihatan. Jadi kayak untuk elevasi, aduksi dan rotasi medial bola mata. Nah, dia dikontrol oleh nervus oculomotorius. Kemudian ada musculus rectus inferior. Musculus rectus inferior. Nah, ini di sini untuk depresi sumbu penglihatan, aduksi dan rotasi lateral bola mata yang diinervasi oleh nervus oculomotorius. Kemudian ada musculus rectus lateralis yang di sini itu untuk abduksi bola mata dikontrol oleh nervus abdusen atau nervus 6. Berikutnya ada musculus rectus medial yang di sini untuk abduksi bola mata dikontrol oleh nervus 3. Kemudian ada musculus obliquus inferior yang di sini untuk elevasi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi lateral bola mata dikontrol oleh nervus 3 juga. Kemudian ada musculus obliquus superior untuk depresi sumbu penglihatan, abduksi dan rotasi medial bola mata dikontrol oleh nervus 4 atau troklear. Terus di sini ada perbedaan syaraf simpatis dan juga parasimpatis. Nah, jadi untuk syaraf simpatis dan parasimpatis termasuk dalam jenis syaraf otonom. Nah, syaraf otonom itu memiliki dua serabut akson ya. Jadi nanti eh, dua neuron. Jadi nanti ada pada sistem syaraf pusat, kemudian ada serabut preganglion, kemudian di sini ganglion otonom, kemudian ada serabut pasca atau postganglion. Kemudian baru menuju ke organ efektornya. Oke, nah jadi untuk syaraf yang simpatis, dia sama, dia ada dua, yaitu ada preganglion dan juga postganglion. Nah, neurotransmitter yang dilepas oleh serabut syaraf preganglion pada sinapsnya itu adalah berupa asetilkolin, tetapi pada postganglionnya itu berupa norepinefrin. Oke, ini perbedaan somatik dan juga otonom. Apabila somatik hanya membutuhkan satu jenis serabut syaraf, kalau otonom itu membutuhkan dua serabut syaraf. Kemudian, nah ini untuk simpatis dan juga parasimpatis. Nah, simpatis itu kerjanya adalah fight or flight, kemudian parasimpatis itu rest or digest. Nah, simpatis akan bekerja pada segmen thoracolumbar, jadi bekerja pada organ-organ dalam thoracolumbar, misalnya kayak jantung, kemudian ada paru-paru, kemudian di sini ada hati, kemudian organ pencernaan. Nah, sedangkan kalau yang parasimpatis itu bekerja kraniosakral, berarti di sini pada hidung, kemudian pada kelenjar sublingual, kemudian kelenjar parotis, kemudian juga pada sakral, misalnya pada kandung kemih dan juga organ genitalia. Nah, kemudian di sini adalah merupakan efek sistem syaraf otonom pada berbagai organ. Jadi, misal stimulasi simpatis pada jantung, dia akan meningkatkan kecepatan denyut jantung, sedangkan parasimpatis menurunkan kecepatan denyut jantung. Kemudian pada paru-paru, dia menyebabkan dilatasi bronkiolus, apabila parasimpatis menyebabkan konstriksi bronkiolus. Kemudian, pada saluran cerna, efek simpatis akan menurunkan motilitas dan menurunkan rangsangan pencernaan, sedangkan pada parasimpatis dia akan meningkatkan motilitas dan juga meningkatkan rangsangan pencernaan. Seperti itu. Nah, kemudian misal nih, untuk aktivitas otak, simpatis akan meningkatkan kewaspadaan, sedangkan parasimpatis akan tidak ada kewaspadaan. Jadi pada intinya, pada simpatis itu adalah
fight or flight, kemudian parasimpatis, rest or digest. Seperti itu. Kemudian di sini ada modalitas syaraf kranial. Tetapi sebelum kita membahas mengenai modalitas syaraf kranial, kita perlu tahu berbagai macam jenis syaraf. Nah, itu dibagi. Yang pertama itu berdasarkan, nah, jadi berdasarkan arah rangsangannya itu ada aferen dan juga eferen. Nah, aferen berarti dia dari reseptor organ menuju ke pusat syaraf. Jadi naik dari reseptor menuju ke pusat syaraf. Sedangkan kalau eferen dari pusat syaraf ke efektor organ, berarti artinya dia turun. Kemudian berdasarkan bentuk rangsangannya, ada general dan spesial. General itu merupakan bentuk rangsangan yang umum, seperti nyeri, tekan, raba, panas, dan dingin atau suhu. Kemudian kalau spesial itu artinya khusus, seperti rangsangan sensorik atau motorik dari organ indera. Contohnya kayak mata, telinga, hidung, lidah, dan derivat arkus brachialis. Contohnya apa sih? Kayak misal penciuman, terus pembauan, penglihatan, seperti itu disebut dengan spesial. Karena nggak semua bisa melakukan hanya organ-organ tertentu saja. Sedangkan kalau general itu kan umum, semuanya, semua bagian tubuh bisa merasakan nyeri, tekan, raba, panas, dingin. Kemudian kriteria atau jenis ketiga berdasarkan asal-usul organ, ada somatik dan juga visceral. Somatik berarti merupakan derivat ektoderm, kayak misalnya kulit, mata, telinga, lidah, otot jantung, dan juga otot skelet. Sedangkan visceral di sini ada derivat endoderm, contohnya ada otot mimik, pembuluh darah, mastikatoria, polos, faring, dan juga laring. Oke, kemudian modalitas syaraf kranial itu ada 7. Nah, di sini yang pertama ada general somatic efferent. Nah, general somatic efferent itu merupakan motorik untuk otot skelet dan bersifat umum. Kemudian ada general visceral efferent, itu untuk otonom parasimpatis pada kelenjar pupil, dan juga dia sifatnya umum. Ada special visceral efferent, itu motorik pada otot skelet dari arkus brachialis, contohnya otot pengunyah dan juga mimik. Terus ada general visceral afferent, itu untuk sensorik organ visceral dan bersifat umum. Contohnya ada raba, tekan, suhu, dan juga nyeri. Kemudian ada special visceral afferent, berarti sensorik pada indera khusus derivat GIT. Nah, contohnya pada penciuman dan pengencapan. Kemudian ada general somatic afferent, itu sensorik pada tubuh dan umum. Contohnya kayak raba, tekan, suhu, dan nyeri. Kemudian yang terakhir ada special somatic afferent, itu untuk sensorik indera khusus dari tubuh untuk kayak misal visual, keseimbangan, dan pendengaran. Nah, perlu diingat bahwa tidak ada Special Somatic Efferent atau SSE ya. Jadi hanya ada 7 ini. Nah, kemudian modalitas syaraf kranial, di sini aku buat tabel. Yang pertama itu ada nervus 1 olfaktorius, itu berarti Special Visceral Afferent. Nervus 2 opticus ada Special Somatic Afferent. Nervus oculomotorius bisa General Somatic Afferent atau General Visceral Afferent. Nervus trochlear General Somatic Afferent. Trigeminus ada Special Visceral Afferent dan juga General Somatic Afferent. Nervus abducens General Somatic Afferent. Facialis ada GVE, SVE, SVA, dan juga GSA. Kemudian ada vestibul koklear, itu ada SSA. Berikutnya glossopharyngeus, itu ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan GSA. Kemudian nervus vagus ada GVE, SVE, GVA, SVA, dan juga GSA. Accessorius ada SVE, dan hipoglossus terakhir ada GSE. Nah, berikutnya, nah, di sini aku mau bahas beberapa dari yang udah aku sebutin tadi, kayak kenapa sih dia bisa disebut atau memiliki modalitas seperti itu. Nah, kemudian dikaitkan dengan fungsinya. Oke, kita mulai dari nervus olfactoris. Nah, jadi nervus olfactorius memiliki komponen fungsi SVE, Special Visceral Afferent. Kenapa bisa begitu? Mari kita telah satu-satu. Nah, nervus olfactorius itu, dia menerima impuls dari reseptor. Maka dia disebut dengan afferent, A. Kemudian impulsnya berupa apa? Impulsnya berupa bau. Nah, bau berarti dia visceral. Kemudian organnya apa? Organnya adalah hidung, maka organnya spesial karena tidak bisa eh, dirasakan atau fungsinya dilakukan oleh seluruh bagian tubuh, maka dia spesial. Kemudian ada nervus opticus, special somatic afferent, menerima impuls dari reseptor maka afferent. Impulsnya berupa cahaya maka somatik, dan organnya berupa indera mata berarti spesial. Kemudian ada nervus 3, 4, dan juga 6 itu sama-sama JSE, General Somatic Efferent. Nah, 3, 4, 5 itu mengirim impuls ke reseptor, maka disebut dengan efferent. Kemudian impulsnya berupa gerakan, maka general. Nah, organnya yang dituju adalah organ otot bola mata, maka dia somatik. Kemudian ada nervus vestibulocochlearis atau special somatic afferent. Nah, dia menerima impuls dari reseptor, maka dia afferent. Impulsnya berupa suara, maka somatik. Dan organ inderanya telinga berarti spesial. Kemudian ada nervus hipoglossus atau general
somatik eferen. Nah, dia mengirim impuls ke reseptor, maka eferen, impulsnya berupa gerakan, maka general. Nah, organ targetnya berupa musculus trapezius dan musculus sternocleidomastoideus, maka dia bersifat somatik gitu, maka GSE. Oke, terima kasih udah menyaksikan belajarnya Sahda pada kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan. Em, Semoga bisa bermanfaat.